Halo, selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sempurnaku yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertemu kembali dalam tema penelitian. Bapak sekalian, tidak segan-segannya, tidak bosan-bosannya, saya selalu menghimbau pada teman sempurnaku, sahabat sempurnaku yang dikasihi Allah untuk selalu aktif dan kreatif dan inovatif untuk membuat suatu proposal. Saran saya sebagai pengalaman di dalam bidang riset dan extension services, bahwa harapan kita harus punya suatu bank proposal. Apa fungsi dari bank proposal itu? Fungsi daripada bank proposal, Bapak Ibu sekalian harus punya di tempat bekerjanya, di rumahnya, proposal-proposal yang siap diajukan. Jadi jangan membuat satu proposal, tidak. Kalau bisa 10 proposal. Untuk bank proposal, kalau sewaktu-waktu ada kerjasama dengan pemerintah daerah, sodorkan. Untuk kegiatan berkaitan dengan dana-dana internal, sodorkan. Dana dari kementerian, sodorkan. Dana dari luar negeri, sodorkan. Untuk itu saya berkali-kali memberikan bagaimana strategi membuat proposal yang mudah dan bisa menarik roh dari proposal penelitian tersebut. Apapun skemanya, tidak masalah. Skema itu mengikuti daripada apa yang sudah kita lakukan dalam penelitian kita. Bapak Ibu yang saya banggakan, tema hari ini adalah bagaimana cara untuk mendapatkan ide dan judul dalam penelitian. Banyak teman-teman sekalian punya konsep, punya ide banyak, tetapi tidak bisa menuangkan dalam bentuk proposal. Nah, ini ada strateginya, ada trik-triknya. Teman-teman banyak sekali, saya yakin, bimbingan mahasiswa S1, S2 banyak. Kegiatan mengajar banyak, aktivitas jurnal juga banyak. Tapi ide banyak itu sulit dituangkan dalam bentuk proposal. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan? Langkah pertama, Bapak Ibu harus punya cantolan, yaitu dari satu berkaitan dengan kebijakan nasional PRN 2020-2024 yang berkaitan dengan tema-tema penelitian yang prioritas nasional. Itu harus tahu. Yang kedua adalah berkaitan dengan Sustainable Development Goals. Ada 17 goal, ada kemiskinan, ada gender, ada climate change dan sebagainya, sanitasi, kesehatan dan lain-lain. Ada 17 goal SDGs dari UNDP PBB tahun 2020. Yang ketiga berkaitan dengan saat ini adalah pandemi COVID-19. Nah, 3 aspek besar ini Bapak Ibu tinggal menampung tema-tema berkaitan dengan prodi Bapak Ibu sekalian. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan? Langkah pertama adalah memilih masalah. Memilih masalah, apa masalahnya? Yang berkaitan dengan kepakaran Bapak Ibu sekalian. Ingat, penelitian harus linear. S1-nya bidang A, S2-nya bidang B, S3 bidang C, maka risetnya sesuai dengan bidang disertasi di bidang C. S1A, S2B, maka risetnya harus sesuai dengan bidang B, kalau dia masih S2. Kalau sudah S3, harus sesuai dengan kepakaran di disertasinya. Tidak boleh kita kutu loncat. Sehingga kalau kutu loncat, nanti kesulitan dalam kenaikan jabatan fungsional. Nilainya tidak bisa optimal. Nah, itu salah satu strategi di dalam menyiapkan aktivitas penelitian berbasis pada jabatan atau pendidikan terakhir. Yang kedua, setelah kita punya memilih masalah, kita akan membuat suatu studi pendahuluan. Studi pendahuluan bisa pakai secondary data atau dengan primary data. Nah, dari studi pendahuluan ini kita ada suatu rumusan masalahnya, kemudian kita merancang hipotesisnya, anggarannya disesuaikan dengan metode, kemudian dengan pola pendekatan. Apakah pendekatan berbasis pada variabel, kualitatif, kuantitatif, atau penentuan dari sumber datanya. Jadi ada 6 langkah yang berkaitan dengan bagaimana kita untuk menyusun suatu ide menjadi suatu rancangan proposal penelitian.
Langkah pertama memilih masalah, langkah kedua studi pendahuluan, langkah ketiga merumuskan masalahnya, langkah keempat merumuskan dari anggaran RAB serta hipotesisnya, serta memilih pendekatan baik variabel maupun penentuan sumber data. Nah, kalau sudah kepegang itu, maka tinggal masukkan. Tinggal menentukan dan menyusun instrumen. Nah, jadi simple, tinggal masukkan kemana? Masukkan ke judulnya. Judul jelas, Bapak Ibu, harus tidak boleh lebih dari 20 kata. Itu jelas. Harus eye-catching, bombastis, seksi, dan menarik. Itu judul baik untuk penelitian maupun pengabdian masyarakat. Nah, setelah semua judul udah ketemu, otomatis cari yang eye-catching, seksi, dan bombastis, kemudian baru dijabarkan dalam bentuk ringkasan. Berapa kata dan sebagainya, setiap skema beda-beda. Kemarin untuk riset keilmuan sama Sinitabmas itu 500 kata. Sama LPDP pun 500 kata dengan riset keilmuannya kemarin. Nah, dari 500 kata itu isinya apa? Jelas. Isinya fokus pada alinea pertama, paragraf pertama, latar belakang, tujuan penelitian, dan urgensi dari penelitian itu. Yang alinea kedua, paragraf kedua, isinya tahapan penelitiannya. Kalau itu penelitian multi-years, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, apa isinya? Kalau itu penelitian dosen pemula, tahap 1, tahap 2, apa isinya? Dijabarkan tahapan-tahapan penelitian dengan detail. Yang ketiga, alinea ketiga dan paragraf ketiga, luaran wajib dan luaran tambahan serta TKT yang diminta. Kalau di riset keilmuan tidak ada TKT-nya, langsung luaran wajib dan luaran tambahan yang dihasilkan atau yang dijanjikan. Nah, sudah, itu sudah selesai ringkasan. Kemudian baru masuk ke pendahuluan. Pendahuluan paling simpel. Pendahuluan latar belakang itu seperti piramida terbalik. Susunlah di situ. Kata, jumlah kata sesuaikan dengan panduan masing-masing. Isi dari latar belakang jelas, piramida terbalik, jabarkan jangan terlalu umum, tapi nanti mengkerucut menjadi satu titik pembahasan. Buatlah ide-ide pustaka-pustaka yang relevan, citasinya yang bagus. Nah, syukur kalau pustakanya sendiri, itu keren, gitu ya. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian, kita lihat dari aspek apa? Dari aspek yang berkaitan dengan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu bagaimana? Tinjauan pustaka berbasis pada 1. Dasar-dasar teori, 2. State of the art, 3. Roadmap penelitian. Kuncinya simple. Jadi Bapak Ibu, jangan berpikir terlalu rumit untuk menuliskan ide ke dalam tulisan, menuliskan proposal. Apapun itu. Yang penting ide ada, background ada, tulis dalam bentuk proposal. Tinjauan pustaka selesai, nanti baru masuk ke metode penelitian. Metode penelitian, uraikan detail dengan bagian alir. Rinci, detail. Tahap pertama apa, tahun kedua apa, tahun ketiga apa, dengan bagian alir dan dinarasikan. Sehingga reviewer membaca, itu sudah jelas. Kita lihat sekarang, bagaimana seorang reviewer untuk menilai satu proposal penelitian. Asumsi reviewer, pertama 35% itu ada di judul. Jadi kalau Bapak Ibu judulnya bagus, persepsi reviewer nilainya 35%. Yang kedua adalah ringkasan. Persepsi reviewer nilainya adalah 25%. Ringkasan dan latar belakang. Yang ketiga adalah di metode penelitian. Reviewer SMC adalah 15%. Jadi kalau kata kunci ini, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana strategi seorang reviewer menilai dari proposalnya. Sehingga Bapak Ibu bisa gampang. Ya. Jadi demikian, kemudian setelah tulisan selesai, baru implementasi untuk dilakukan. Nah, pelaksanaannya itu pada saat Bapak Ibu sudah selesai, diterima oleh kementerian, didanai, baru pelaksanaan. Pelaksanaan jelas, lebih simpel. Penentuan penyusunan instrumen, pengumpulan data, analisa data, penarikan kesimpulan, selesai penelitian tersebut. Sehingga kalau langkah-langkah di dalam kegiatan perumusan itu sudah jelas, maka
kita di dalam penyusunan metode penelitian, penentuan rancangannya, desain risetnya, semuanya juga teratur dengan baik. Demikian Bapak Ibu sekalian, inti konsep supaya Bapak Ibu jangan patah semangat. Kalau satu kali kirim gagal, kirim kembali. Kirim gagal, kirim kembali. Jangan patah semangat gara-gara gagal dalam menyusun proposal tidak didanai oleh kementerian. Banyak sumber dana. Ada dana dari yayasan, ada dana dari Mandiri, ada dana dari luar negeri. Tetap semangat, tetap siapkan sebanyak-banyaknya proposal. Nggak lama lagi nanti ada pengumuman untuk pembukaan seni takmas. Mulai sekarang disiapkan. Ya. Dan juga banyak permintaan dana-dana dari luar negeri. Next saya akan paparkan beberapa konsep dalam penulisan proposal dana-dana dari luar negeri. Demikian, terima kasih pada teman-teman sahabat sempurnaku. Hari ini merupakan hari yang berkah, sehingga ilmu juga akan mendapat ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berkah. Demikian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, positive thinking, dan itu akan menjadi ibadah bagi kita semuanya. Terima kasih. Selamat menulis proposal dan sukses.